Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Nah, ini video yang aku buat di hari Jumat, tapi karena nggak sempat tak edit, teman-teman, akhirnya tak upload sekarang. Nah, ini pagi-pagi seperti biasa rutinitas aku, ajarin dulu anaknya ngaji, teman-teman. Karena sebelum nonton TV atau sebelum dia main, ini pertama pagi-pagi ya harus belajar dulu. Nah, setelah ngajarin anak baru aku berkegiatan, teman-teman. Karena kegiatan aku ini nggak pernah habis-habisnya, teman-teman, banyak kegiatannya. Nah, karena ini hari Jumat, teman-teman, ya, sunnah Nabi harus potong kuku dulu. Nah, sunnah Nabi itu ada 3 hari ya, teman-teman. Ada Senin, Kamis, dan Jumat, kita bisa pilih salah satunya. Nah, ini aku kalau potong kuku itu, teman-teman, dalam seminggu tuh sekali, teman-teman. Tapi kalau dedek bayinya aku potongnya kadang-kadang Jumat sama Senin karena dia paling cepet itu panjang kukunya. Nah, setelah potong kuku, kakak Kailanya juga udah belajar. Aku baru, teman-teman, bersihin rumah. Karena ini berhubung kemarin sore teman-teman, aku udah tak bersihkan. Karena setelah makan sore itu, kadang-kadang makannya sore, teman-teman, kadang-kadang malam. Kalau malam kadang-kadang ada piring kotor, nggak nyapu lagi. Tapi kalau makannya sore, kadang-kadang sempet tak cuci piring, nyapu. Jadi paginya nggak yang kotor-kotor sekali, teman-teman. Tapi tetap tak sapu lagi karena kalau pagi itu ada yang makan roti, ada yang minum susu, ada remahan-remahan kue yang tumpah gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini juga piring kemarin sore ya, aku cucinya. Jadi pagi-pagi tinggal dimasukin ke dalam rak karena udah tak tiriskan, udah kering. Nah, ini dedek bayinya udah bangun, teman-teman. Nah, biasanya aku kalau dedek bayinya bangun tak mandiin, itu di video ini ya, teman-teman. Mandiin, pakai dia bedak gitu, pakein baju. Nah, tapi akhir ini, teman-teman, aku sering kena dolar kuning karena masukin bayi gitu ya. Karena aku nggak paham, teman-teman. Kadang-kadang ada yang bagian sensitif dia yang menurut kita nggak kelihatan, tapi menurut YouTube itu kayak nggak boleh gitu, teman-teman. Jadi banyak yang dilarang yang kadang-kadang aku nggak paham, nggak tahu gitu ya, teman-teman. Makanya dedeknya nggak tak videoin lagi. Jadi harus belajar lagi, teman-teman, aku kalau konten yang bawa anak-anak itu kayak gimana gitu ya, teman-teman. Nah, kadang-kadang kakak Kaila tuh lewat-lewat di video aku nggak pakai baju juga dolar aku kuning, teman-teman. Jadi kayak terlalu sensitif ya, teman-teman, sekarang YouTube. Nah, ini, teman-teman, piring aku juga enggak banyak. Ini ceritanya yang gelas ngeteh pagi ini, teman-teman, karena suami tadi sarapan ngeteh dulu. Jadi piring aku enggak banyak, teman-teman. Nah, kalau nggak tak cuci sore, teman-teman, ini pagi udah pemandangan piring kotornya udah penuh ember, teman-teman. Karena kebiasaan aku itu, teman-teman, sebisa mungkin kalau maghrib itu aku nggak mau tinggalin yang namanya piring kotor, apalagi, teman-teman, ada sampah-sampah kayak tulang-tulang berulang gitu ya di dalam rumah, teman-teman. Kalau males aku nyucinya ya tak turunin ke bawah, tapi nggak di dalam rumah gitu, teman-teman. Nah, setelah selesai nyuci, ini wastafelnya juga tak bersihkan ya. Nah, kayak gini, teman-teman. Ini udah selesai kerjaan aku, teman-teman, di dapur. Nah, sekarang aku mau masak nasi dulu, teman-teman, biar habis beraktivitas nggak kelaparan ya, teman-teman. Nah, kadang-kadang kita sibuk beraktivitas, tektok-tektok, pas lihat jam itu udah jam 12 aja, teman-teman. Itu kalau di rumah paling cepet jalannya waktu, perasaan aku, teman-teman. Ini aku masak sampai cukup untuk nanti sore. Jadi biar nggak berulang-ulang aku masaknya. Jadi kalau nasi itu memang di awal ya, teman-teman, aku masaknya. Karena kalau pagi suami aja yang sarapan, kalau aku sih sama Kaila cukup ngeteh makan kue aja gitu. Nah, kadang-kadang kalau laparnya cepat, teman-teman. Kalau kita udah lelah ya bekerja, berkegiatan. Nah, ini jam-jam 11 aku kadang-kadang udah kayak pitam gitu loh, teman-teman. Nah, kalau pagi tadi nggak lapar, teman-teman. Tapi kalau suamiku dia karena orangnya ada penyakit lambung gitu, jadi dia nggak bisa telat makan. Dia nggak bisa makan cemilan atau apapun itu, teman-teman. Tetap harus nasi walaupun pakai tempe atau kerupuk aja juga boleh. Pokoknya dia harus makan nasi gitu, teman-teman. Nah, kalau masak nasi itu jangan lupa itu diturunin lampunya. Jangan sampai kita udah tunggu lama, pas dicek nasinya masih kayak beras. Minta ampun ya, teman-teman, kalau kayak gitu.
ikutin kegiatan aku hari ini ya teman-teman. Nah, karena hari ini kayak sedikit santai sih kerjaan aku teman-teman, dan aku mau mutusin untuk nyetrika teman-teman. Biasanya kalau setrikaannya banyak, ini aku nyetrikanya sore gitu teman-teman. Pas pas udah selesai kerjaan rumah. Karena kerjaan rumah hari ini nggak seberapa banyak, jadi aku mau nyetrika dulu teman-teman. Nah, ini ada mukena, ada 2 potong celana, jadi nggak banyak teman-teman, tapi ada baju-baju kecil juga. Nah ya, ini aku kalau nyetrika itu lama sekali teman-teman. Jadi tak cepetin aja biar teman-teman nggak bosan lihat video aku ya. Karena kalau lagi nyetrika itu sambil nonton TV teman-teman, biar nggak bosan. Makanya kalau nyetrika itu lama teman-teman. Nah, ini tak cepetin aja, aku udah selesai nyetrikanya. Nah, ini langsung tak masukin ke dalam lemari biar kelar semua kerjaannya teman-teman. Nah, karena aku kalau nyuci itu dikit-dikit teman-teman. Jadi kalau ada yang kotor cuci dikit. Jadi di waktu dikumpulin itu keranjangnya cepet penuh. Nah, ini aku mau lanjut mandi dulu teman-teman. Badannya udah gerah, mukanya udah berminyak sekali. Aku mau mandi dulu. Nah, pas keluar dari kamar mandi lihat suami aku udah pulang. Karena hari ini hari Jumat teman-teman. Jadi cepet dia pulangnya. Bawa apa ya? Karena hari ini ikan keliling nggak datang teman-teman. Jadinya dia belanja deh. Nah, ini kita masukin ke dalam dulu ya teman-teman. Mau dicek suami aku beli apa. Ini dia beli susu soya. Karena aku menyusui teman-teman. Aku dulunya paling sering ini minum susu soya ini. Kalau sekarang udah jarang. Nah, ini dianya beli ayam. Mau tak bersihin dulu teman-teman. Kadang-kadang teman-teman kalau ikan keliling nggak datang, aku pesen gini sama suamiku. Karena dia siang pulang. Karena aku nggak berani teman-teman. Kalau misalnya pergi belanja, tak gendong bayi yang super lasa. Naik kereta, aku takut teman-teman, takut jatuh. Nah, ini tak cepetin aja ya teman-teman. Karena aku kalau cuci ayam tuh lama teman-teman. Ini tak kasih garam, bubuk kunyit, sama ketumbar. Ini tak ungkep ala-ala simple aja teman-teman. Tak kasih daun salam, daun pandan, serai, ini bawang putih tak geprek aja biar praktis teman-teman. Nah, ini mau tak ungkep. Nah, ini mau tak aduk-aduk dulu teman-teman supaya tercampur merata garamnya tadi ya teman-teman. Nah, ini yang nggak tak taruh jeruk nipis teman-teman, karena jeruk nipisku kebetulan habis. Lupa tadi aku tak pesan sama Pak suami teman-teman. Ini tak tutup biar cepet ya teman-teman. Nah, untuk sayurnya ini ada buah gambas teman-teman, sisa di kulkas, jadi ini tak masak aja teman-teman. Karena aku nggak ada sayur lain, cuma ini yang aku punya hari ini teman-teman. Nah, ini sayur gambas ini nggak lama teman-teman waktu masaknya, dia sama kayak kita masak tauge gitu ya. Jadi matangnya itu cepet teman-teman. Nah, ini tak potong-potong dulu. Jadi masakannya hari ini masak simple teman-teman. Nah, ini ayamnya udah matang ya teman-teman. Ini mau tak saring dulu, tak tiriskan airnya. Nah, nanti kalau udah dingin ini tinggal dimasukin kulkas teman-teman. Nah, jadi kalau udah dimasukin kulkas, kalau udah diungkep kayak ini udah aman teman-teman. Jadi aku biasanya nggak tak taruh di freezer lagi teman-teman. Karena dianya udah matang. Nah, ini mau tak dinginkan dulu, mau tak goreng aja teman-teman. Nah, ini mau untuk goreng ayamnya. Karena di rumahku ini kalau yang bersantan-santan gitu kurang laku teman-teman. Jadi kalau misalnya mau masak ikan, doyannya itu yang nyambel-nyambel aja kayak gitu teman-teman. Nah, aku kalau bagian goreng-goreng ikan, goreng ayam itu paling takut teman-teman kecipratan minyak teman-teman. Apalagi goreng ikan bandeng tuh ya teman-teman, meletupnya entah kemana-mana. Dulu aku pernah pengalaman punya teman waktu SMP, itu dia kecipratan minyaknya itu langsung ke matanya loh teman-teman, ke dalam matanya. Memang sih nggak sampai buta, tapi warna matanya itu kayak orang buta, tapi dia alhamdulillah nggak buta teman-teman. Nah, jadi aku paling takut sekali yang namanya kecipratan minyak. Ini aku mau tumis buah gambasnya dulu teman-teman ya. Ini kalau kita masak ini memang harus disapih kayak gini teman-teman. Nah, kalau bisa kalau ada 3 tungku aku masaknya teman-teman biar cepet gitu ya. Nah, ini buah gambasnya udah tak cuci. Ini tak tumis bawang dulu sampai harum, tak kasih jeda sebentar baru tak masukin cabai sama tomatnya. Nah, ini cabai sama tomat pun tak kasih jeda sebentar baru tak masukin buah gambasnya.
Nah, jadi kalau mau masak itu teman-teman ya harus sabar, jangan dicemplung-cemplungin aja. Jadi harus dikasih jeda sebentar biar masakan kita tuh enak lah ya teman-teman. Nah, ini ayamnya udah bisa dibalik, tak balik dulu sampai merata. Ini ayamnya kalau aku gorengnya nggak terlalu lama teman-teman. Nah, requestan Pak suami, dia nggak suka ayam yang terlalu keras digorengnya. Jadi sebentar aja. Nah, ini buah gambasnya seperti biasa, jangan lupa dikasih garam, penyedap ya, biar sedap teman-teman. Nah, ini teman-teman masakan aku di siang hari ini. Kalian masak apa sih teman-teman? Komentar dong satu di kolom komentar. Nah, ini teman-teman udah jadi, ini ayamnya mau tak angkat dulu. Ini minyaknya kalau untuk nyambel sih kebanyakan teman-teman, mau tak dinginkan dulu, tak kurangin ini minyaknya. Nah, setiap hari kegiatan ibu rumah tangga itu ya seperti ini teman-teman. Kalau kegiatannya nggak bersih-bersih ya masak-masak teman-teman. Nah, walaupun masakannya receh-receh teman-teman ya. Nah, tetap aja yang penting masak teman-teman. Ini buah gambasnya juga udah selesai karena gambas ini udah memang cepet ya teman-teman. Jadi nggak lama ya. Nah, ini lanjut aku mau buat balado seperti biasa, bumbu balado ya teman-teman. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, tomat. Dah itu aja. Nah, aku selalu kalau bikin balado tuh tak kasih daun pandan teman-teman, kayak harum enak gitu loh. Nah, kemudian tak kasih garam sama sedikit penyedap. Aku nggak tak kasih gula ya teman-teman kalau balado, karena akunya suka dikasih gula, tapi Pak suami nggak suka yang manis-manis. Jadi ya gini aja teman-teman baladonya. Ini kita masak dulu sampai matang. Nah, udah gini aja teman-teman, udah selesai masakan aku. Jadi ini tinggal dibalurin aja seperti ini teman-teman. Nah, karena kalau hari Jumat itu masaknya harus cepat teman-teman, karena suami mau berangkat Jumat harus makan dulu. Nah, setelah selesai makan, teman-teman, ini aku mau tak lanjut cuci piring dulu. Ini kuali aku banyak sekali, teman-teman. Nah, ini kalau mau tidur siang, piring kotornya jangan ditinggalin nih seperti ini, teman-teman. Nah, jadi waktu sore ini udah aman, teman-teman, nggak ada piring kotor ya. Jadi selesai masak, aku memang kayak gini, teman-teman. Selalu aku bersihin dulu, baru tidur siang. Nah, ini udah siang ya, teman-teman. Nah, ini kuali-kualinya tak beresin dulu semuanya. Nah, kalau piring kotornya udah bersih, ini udah aman, teman-teman. Nah, aman terkendali ya. Nah, ini kuali aku, teman-teman. Di sini teman-teman tak gantung. Nah, di sini teman-teman tak cantolin semua kuali aku. Jadi nggak di dalam rumah, teman-teman. Nah, di tempat cucian piring aku. Nah, lanjut lagi teman-teman, tak bersihin dulu area dapur aku karena baru selesai masak ya teman-teman. Banyak minyak di sini, banyak sambal-sambal yang tumpahan di sini teman-teman. Nah, kerjanya ya teman-teman, bolak-balik itu aja dikerjain ya, mau gimana ya teman-teman. Nah, habis dibersihin, dikotorin lagi ya, tetap harus dibersihkan ya kan teman-teman. Nah, ini tak bersihkan karena aku kalau pagi itu sekali aja masaknya. Kalau sore kadang-kadang nggak masak lagi teman-teman. Jadi selesai tak bersihkan, ini nggak kotor lagi teman-teman. Ketemu lagi sama dapur besok pagi kalau aku teman-teman. Itu ceplok telur suami karena pergi kerja. Nah, kadang-kadang kalau sore itu beli, kalau misalnya aku, kalau lauknya nggak cukup, biasanya beli gitu teman-teman. Jadi yang masak nggak lagi sore. Jadi memang harus dibersihin teman-teman. Nah, ini kalau dapurnya udah bersih, piring kotornya juga udah selesai. Ini kita mau tidur siang pun tenang teman-teman. Jadi nggak keingat lagi sama tugas-tugas yang menumpuk gitu loh teman-teman. Ini tak lap-lapin dulu percikan minyaknya. Nah, ini aku lanjut nyapu-nyapu lagi teman-teman karena banyak kotoran di dapur aku ya, karena baru masak teman-teman. Ini kita sapu aja biar bersihnya itu total. Nah, karena semua udah bersih, ini nyapunya wajib teman-teman ya. Nah, di sudut-sudut, di bawah-bawah meja, jangan lupa diambil semua debunya. Biar nggak ada yang ketinggalan teman-teman. Nah, di dapurku ini apalagi rambut ya, selalu aja ada teman-teman. Udah disapu tetap aja ada. Karena Kaila itu lagi rontok-rontoknya teman-teman rambutnya. Nah, ini kegiatan aku teman-teman di pagi hari udah selesai. Seperti inilah teman-teman setiap hari kegiatan aku teman-teman. Rutinitas IRT.
Nah, ini udah selesai semua. Aku mau lanjut sholat zuhur dan tidur siang. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin aktivitas aku. Selamat istirahat, selamat beraktivitas semuanya. Assalamualaikum.